Selama lebih dari 2 dekade, alur cerita One Piece berjalan, Eiichiro Oda sudah memperkenalkan beberapa karakter menarik dan misterius yang berasal dari abad yang hilang atau abad kekosongan, guys. Dalam cerita One Piece terdapat sebuah masa di mana orang-orang sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di masa itu. Ini dikarenakan seluruh catatan sejarah yang ada hilang atau disembunyikan oleh World Government. Selain itu, mereka juga melarang siapapun untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kala itu. Masa tersebut lebih kenal sebagai abad yang hilang atau abad kekosongan. Momen ini terjadi pasca aliansi 20 kerajaan yang membentuk World Government berhasil mengalahkan kerajaan kuno. Yang menariknya adalah ada beberapa karakter misterius yang berasal dari abad yang hilang yang muncul di era sekarang. Dan inilah 5 karakter misterius dari abad kekosongan dari anime One Piece. Check it out! I got loyalty inside my DNA. I got inner peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Shinra Tensei. I was born in this is why I immaculate conception that your was performed like this. Yang pertama ada Junessa. Junessa adalah salah satu karakter tertua dalam cerita One Piece. Junessa sendiri merupakan seekor gajah raksasa kuno yang sudah berjalan mengelilingi Green Line tanpa henti dan tanpa tujuan selama berabad-abad, guys. Di atas punggungnya, Junessa membawa sebuah wilayah dan peradaban dari suku Ming. Pulau tersebut kemudian diberi nama Zoo. Menurut Nekomamushi, salah satu pemimpin suku Ming, pada zaman dahulu, Junessa dihukum untuk berjalan melintasi Green Line selamanya karena sebuah perbuatan kriminal yang dia lakukan. Namun sampai saat ini tidak ada informasi mengenai kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Junessa sehingga dia harus dihukum semedemikian berat. Di Arc Wano sendiri diketahui jika dia adalah rekan dari Joy Boy. Yang kedua ada Kozuki Toki. Kemunculan Toki dalam cerita bisa dibilang unik sekaligus membuat banyak orang penasaran, guys. Pada 20 tahun yang lalu, ketika Kozuki Oden mencoba untuk mendapatkan persetujuan Whitebird atau Shirohige agar dia bisa diterima menjadi krunya, Oden pun melihat sosok wanita yang sedang diganggu oleh bajak laut lain. Oden kemudian menyelamatkan wanita tersebut yang ternyata bernama Toki. Yang menarik adalah Toki mengatakan bahwa dia berasal dari 800 tahun yang lalu. Dan dia menggunakan buah iblis Toki-Toki yang bisa membuatnya pergi ke masa depan, guys. Toki juga mengaku bahwa dia perlu untuk pergi ke Wano. Tidak diketahui apa yang kemudian jadi alasan dia pergi ke era yang sama dengan Oden. Serta tidak diketahui juga mengapa dia harus pergi ke Wano, guys. Nasib Toki sendiri saat ini masih misterius setelah pasukan Kaido menyerbu istananya. Yang ketiga ada Nefertari de Lily. Nefertari de Lily adalah karakter yang baru saja diperkenalkan di cerita One Piece dalam chapter 1084. Dia merupakan nenek moyang dari keluarga Nefertari dan juga salah satu pemimpin awal dari kerajaan Alabasta. Sejauh ini memang tidak banyak informasi yang diketahui selain dia juga ikut dalam pertempuran menghadapi kerajaan kuno, guys. Dan jadi salah satu orang pentingnya ikut mendirikan World Government. Sosok Nefertari Lily saat ini sedang menjadi bahan perbincangan hangat para fans karena dia dianggap memiliki koneksi dengan Im. Yang menarik adalah menurut penuturan Cobra, dia menghilang tanpa jejak sejak 800 tahun lalu. Tidak diketahui kemana dia pergi dan bahkan catatan sejarah tentang Lily juga tidak pernah ada, guys. Inilah yang kemudian membuat para fans penasaran dengan sosoknya. Yang keempat ada Im. Gua rasa kalian sudah kenal dengan Im, guys. Im sendiri merupakan pemimpin dari World Government sekaligus merupakan sosok paling tinggi dalam hierarki tersebut. Bahkan Gorosei pun berlutut di hadapan Im. Namun di sisi lain, Im masih menjadi sosok yang paling misterius dalam cerita One Piece. Pasalnya, dia sama sekali tidak pernah berbicara satu kata pun, guys. Im pada akhirnya mengeluarkan satu kata di chapter 1084 di mana dia menyebut nama Nefertari Lily. Banyak spekulasi menyebutkan jika Lily dan Im memang memiliki keterkaitan. Im juga diduga mengkhianati kesepakatan 20 kerajaan yang membentuk World Government dengan menjadi pemimpin di dunia One Piece dan duduk di singgasana yang seharusnya tidak pernah terisi, guys. Ya pokoknya kita bersabar aja bagaimana Oda Sensei akan segera mengungkapkan misteri tentang sosok Im ini, guys. Dan yang kelima ada Joy Boy. Joy Boy adalah nama yang sangat penting dan misterius di cerita One Piece. Menurut ceritanya, Joy Boy merupakan seorang yang paling berjasa di era abad yang hilang. Namanya pertama kali muncul ketika Nico Robin membaca poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan. Poneglyph tersebut berisi permintaan maaf kepada para manusia ikan karena telah gagal untuk memenuhi janjinya. Namun sampai sekarang tidak diketahui apa sebenarnya janji yang dibuat oleh Joy Boy terhadap para manusia ikan.
Selain itu, mengapa kemudian Joy Boy jadi sosok penting dan sangat dinantikan oleh orang-orang? Seperti yang diketahui, semua orang menantikan reinkarnasi Joy Boy yang baru. Banyak spekulasi yang menduga jika Joy Boy akan membawa perubahan besar terhadap dunia, guys. Abad yang hilang jadi salah satu misteri besar dalam cerita One Piece yang belum terpecahkan hingga sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi di era tersebut dan mengapa kemudian World Government menyembunyikan semua fakta dan sejarah juga masih menjadi sebuah teka-teki. Dan itulah video pembahasan 5 karakter misterius yang berasal dari abad yang hilang atau abad kekosongan. Nah, dari kelima karakter tersebut, karakter mana nih yang paling bikin kalian penasaran, guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, oke? Terima kasih telah menonton video ini. Gue Bang Fatur undur diri dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dadah!